Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Kusrina sebagai pengadministrasi perkantoran di Puskesmas Plumbon. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan dalam orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Angkatan 4 tahun 2026 dengan judul Pendaftaran Pasien Unit Gawat Darurat Puskesmas Plumbon. Pertama, saya ingin menjelaskan latar belakang. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan, sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa, sebagai transformasi budaya kerja ASN. Sebagai tenaga administrasi, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, dapat mengetahui identitas Kabupaten Cirebon meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Unit gawat darurat merupakan gerbang utama pelayanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi mendesak, kritis, atau membutuhkan pertolongan segera. Kecepatan dan ketepatan penanganan sangat dibutuhkan oleh pasien tanpa menunggu proses administrasi selesai sepenuhnya. Namun demikian, fakta bahwa pemahaman masyarakat terkait persyaratan dan prosedur pendaftaran di unit gawat darurat masih belum optimal. Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi. Bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai keyakinan masing-masing. Aman, menciptakan lingkungan wilayah yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kondisi ideal di pendaftaran pasien UGD, yaitu 1. Penanganan pasien dengan cepat dan tepat, di mana pendaftaran tidak menghambat pertolongan pertama pada pasien. 2. Proses pendaftaran cepat dan sederhana, maksimal 2-5 menit. Data tidak terbelit-belit. Persyaratan disederhanakan. 3. Data pasien lengkap, akurat, dan valid. Semua informasi tercatat dengan benar seperti identitas lengkap, waktu kedatangan, dan penanggung jawab pasien. 4. Tertib dan aman. Data tercatat rapi dan terjaga kerahasiaannya. Dalam pelaksanaan atau realita pendaftaran di unit gawat darurat, saya menemukan kendala dan hambatan sebagai berikut. 1.
pasien tidak membawa identitas diri. Dalam keadaan kritis, pasien terkadang panik sehingga lupa untuk membawa dokumen sebagai identitas pasien. 2. Datang sendirian tanpa ada yang mengantar atau bertanggung jawab dalam pengurusan pendaftaran sehingga menimbulkan antrian panjang. 3. Sistem dan teknis terganggu atau error. Terkadang kita mengalami kelambatan verifikasi data saat terjadi gangguan seperti jaringan internet lemah. Untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut, saya memiliki gagasan dan inovasi, yaitu 1. Sosialisasi terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran di unit gawat darurat. Kegiatan ini dilakukan langsung saat pasien datang dan melakukan pendaftaran di unit gawat darurat. 2. Penyediaan kartu pendaftaran. Hal ini dilakukan jika pasien datang tanpa membawa identitas diri. Ini adalah contoh kartu atau formulir pendaftaran yang berisi nama, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, dan alamat lengkap pasien. Selanjutnya, dalam pelaksanaan upaya dan tindakan tersebut diharapkan mencapai indikator keberhasilan sebagai berikut. 1. Proses pendaftaran selesai dengan cepat. 2. Data lengkap dan akurat. 3. Tidak ada kesalahan data pasien. 4. Penanganan darurat cepat dan tepat. 5. Adanya kepuasan pasien atau keluarga pasien. Penutup kesimpulan, pendaftaran yang cepat, akurat, dan tertib merupakan dasar pelayanan unit gawat darurat yang berkualitas dengan menerapkan gagasan perbaikan dan inovasi diharapkan dapat mengurangi hambatan dan kendala, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai standar bagi seluruh pasien. Demikian presentasi rencana aksi perubahan dalam orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Angkatan 4 tahun 2026 Kabupaten Cirebon. Semoga kita semua mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berintegritas dan berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.